Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang menyongsong era revolusi industri 4.0 atau transformasi digital. Industrialisasi dipandang sebagai langkah tepat dalam menjawab potret sejarah kemiskinan dunia. Industrialisasi mempermudah pekerjaan dilakukan dan pada gilirannya mengurangi kelaparan melalui ketersediaan makanan, memberikan ketersediaan akan kebutuhan pakaian, dan juga kebutuhan akan tempat tinggal bagi sebagian kalangan tertentu. Lebih jauh, memberikan masyarakatnya harapan hidup yang lebih panjang, walaupun pada awalnya mengorbankan sebagian masyarakat lainnya sehingga muncul kesenjangan sosial serta menghasilkan kerusakan lingkungan. Namun pada akhirnya industrialisasi juga mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi oleh peralatan-peralatan yang user-friendly teknologi. Nah, revolusi industri sendiri ini adalah periode besar perubahan sosial ekonomi dan teknologi yang dimulai di Inggris sekitar tahun 1760 sampai 1850, ditandai dengan munculnya mesin uap, pabrik, dan juga produksi massal yang menggantikan tenaga manusia. Revolusi industri bisa dikatakan masa transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis industri dan mesin. Inti perubahannya adalah tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, terutama adalah mesin uap. Sejarah singkatnya, revolusi industri berawal dari Inggris di sekitar tahun 1760-an. Periode utamanya ada di 1760 sampai 1850 dan pendorong utamanya adalah penemuan mesin uap, peningkatan produk tekstil dan juga penggunaan batu bara. Serta penyebarannya adalah dari Inggris ke Eropa, yaitu di Amerika lalu ke seluruh dunia. Nah, ini adalah diagram alur daripada tahapan revolusi industri, ya. Mulai dari revolusi industri 1 yang tadi di periode 1760 sampai 1850, ya, dengan ciri-ciri adanya mesin uap, kemudian perkembangan industri tekstil, munculnya transportasi seperti kereta api dan juga kapal uap, ya. Di revolusi industri 2 dimulai dari tahun 1870 sampai 1914, bermula dengan adanya listrik, ya, kemudian ada produksi massal dan juga ada mesin dan baja. Di revolusi ketiga, yaitu di tahun 1970 sampai dengan di 2000, mulai adanya komputer dan juga otomasi, ya, kemudian adanya pabrik dan juga adanya elektronik. Di revolusi industri keempat, yaitu dari tahun 2000 sampai sekarang, itu mulai adanya kecerdasan buatan atau AI. Dan juga ada IoT dan Big Data, serta digital dan juga internet. Masuk di revolusi industri pertama. Revolusi industri 1 adalah tahap pertama dari serangkaian revolusi industri yang mengubah dunia. Periode ini berlangsung sekitar 1760 sampai 1850, dimulai di Inggris dan menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi serta ekonomi modern. Ciri-ciri revolusi industri 1 adalah dengan adanya mesin uap, ya, ditemukan dan digunakan secara luas. Kemudian adanya industri tekstil, ya, berkembang pesat dengan mesin pemintal dan juga tenun. Kemudian adanya pabrik, ya, mulai menggantikan produksi rumah tangga. Kemudian ada transportasi, kereta api dan juga kapal uap mempercepat distribusi barang. Dan urbanisasi, yaitu banyak orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik.
Tentu, perubahan besar ini terjadi menimbulkan beberapa dampak utama. Dampak positifnya antara lain adalah produksi barang meningkat drastis, ya, perdagangan dan juga ekonomi tumbuh pesat karena adanya inovasi teknologi, membuka jalan bagi revolusi berikutnya. Dampak negatifnya apa? Tentu saja ada, yaitu kondisi kerja buruh sangat buruk, jam panjang, upah rendah. Ya, kemudian anak-anak banyak dieksploitasi sebagai pekerja dan juga polusi meningkat akibat penggunaan batu bara. Lanjut di revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri kedua ini eh, masa sebelumnya ya ada di abad 19 ya. Dia ada di tahun antara 1870 sampai dengan 1914 ya. Masa sebelumnya ini terlihat jelas bahwa ekonomi masih bergantung pada tenaga manusia dan juga mesin sederhana. Ya, penemuan pentingnya ada di listrik dan juga mesin baja, serta industri kimia. Dan masa sesudahnya ada pabrik besar, otomotif, telekomunikasi, dan juga jaringan listrik. Tentu dampak revolusi industri 2 pun ada positif dan negatifnya, ya. Salah satu dampak positifnya adalah kemajuan teknologi dan juga kenaikan standar hidup. Tetapi negatifnya pun ada, ya, kerja yang monoton, polusi pabrik dan juga kesenjangan sosial. Kemudian di revolusi industri 3. Nah, revolusi industri 3 ini bermula pada tahun 1970-an, ya, mulai adanya komputer dan juga mikroprosesor. Ya, kemudian 1980 sampai 1990-an itu adanya internet dan juga telekomunikasi digital. Kemudian ada otomatisasi produk atau CNC dan juga robot industri, ya. Kemudian di globalisasi ekonomi itu ada perdagangan dan juga pasar global. Dan dampak positif dan negatifnya tentu ada, ya, peningkatan produktivitas, inovasi teknologi baru, ya, sampai dengan ke peluang kerja di bidang teknologi. Tapi dampak negatifnya pun tak luput, ya, pasti ada, yaitu pengangguran karena otomatisasi tadi, ya, kemudian kesenjangan sosial dan juga ketergantungan pada teknologi dan juga masalah lingkungan. Kemudian lanjut di revolusi industri keempat. Ya, revolusi industri keempat ini sudah masuk di era teknologi cerdas. Ya, sudah masuk di eranya AI. Nah, yang kita hadapi sekarang nih, Nak. Ya, sudah ada Big AI dan juga AI. Kemudian ada juga otomasi dan juga robotika. Ya, ada big data dan analitik sampai dengan ke integrasi sistem, ya, ada smart factory dan juga cyber, ya, sistem. Dampak sosial ekonominya tentu pasti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain adalah efisiensi yang tinggi dalam pengambilan keputusan berbasis data, prediksi yang akurat di bidang bisnis, ya, kesehatan dan juga pendidikan. Inovasi teknologi baru seperti kendaraan otonom dan juga sistem rekomendasi. Dan juga adanya peningkatan layanan publik, ya, melalui analisis perilaku masyarakat. Tetapi revolusi industri 4 ini pun tidak luput dari dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya antara lain adalah resiko privasi dan juga keamanan data karena volume data yang besar. Ketergantungan pada algoritma yang bisa menimbulkan bias. Kemudian adanya kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja tradisional dan juga digital. Dan potensi pengangguran akibat otomatisasi berbasis AI tadi. Ya, seperti itu.
Lanjut di berikutnya ada di big data dan juga AI ya atau AI yang kita sering sebut sebagai AI atau kecerdasan buatan gitu ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya untuk AI itu sendiri ya dan juga big data. Apa itu sebenarnya big data dan AI? Big data merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan untuk kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, big data memiliki jelajah yang jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Ketersediaan dan penggunaan big data tidaklah terhindarkan dalam bisnis mendatang. Banyak perusahaan konvensional yang sudah mulai beralih ke media online karena media tersebut lebih mudah diakses baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Tiga area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap big data, yaitu ada improving decision making, ada improving operation, dan juga the monetizing of data. Ya. Sebuah studi dilakukan oleh Ross Bit dan juga Wattgrass di tahun 2013 hubungan dengan pemanfaatan big data analitik itu melibatkan 7 kasus dan juga mewawancarai para eksekutif dari 51 perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan memperoleh nilai bisnis dari pengelolaan data besar atau big data analitik tersebut. Hasilnya, ternyata hanya sedikit di antara responden yang konsisten memanfaatkan big data analitik dalam pengambilan keputusan. Ross Bit and Quadgrass menyampaikan bahwa adalah penting melakukan pengumpulan data menjadi big data untuk kemudian melakukan pengolahan dan dilanjutkan dengan analisis terhadap big data tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun kultur atau budaya, yaitu mengimplementasikan pengambilan keputusan berdasarkan data hasil pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis big data sehingga ke tingkat karyawan. Ya. Sehubungan dengan big data, perilaku pelanggan itu dimulai dari pengumpulan data pelanggan, kemudian dilakukan pengolahan data, dan selanjutnya dianalisis. Hasil analisis data yang diperoleh dari big data dapat digunakan dalam membaca perilaku pelanggan, menangkap perubahan perilaku pelanggan, dan juga yang terpenting adalah memprediksi kebutuhan pelanggan, ya, baik kebutuhan yang sudah ada maupun kecenderungan kebutuhan yang akan muncul di masa mendatang. Lanjut, ya, kemudian ada yang namanya Internet Based Society, ya, atau di sini internet adalah alat transmisi elektronik, ya, yang membuat orang dapat memperoleh dan juga menyampaikan informasi. Dilengkapi ponsel yang terhubung dengan internet, maka dalam hitungan menit juga ratusan juta orang terkoneksi dalam dunia daring yang menjadikan wadah baru dalam menyampaikan pendapat bahkan berekspresi. Ya. Nah, di sini internet based society sendiri itu apa? Nah, internet based society itu adalah masyarakat yang aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan juga budayanya sangat tergantung pada internet dan juga teknologi digital. Nah, konsep ini sering disebut juga dengan network society atau di mana jejaring digital menjadi fondasi utama interaksi manusia. Seperti itu. Nah, karakteristik utamanya adalah keterhubungan global. Individu, organisasi, dan juga negara saling terhubung melalui internet tanpa batas geografis. Kemudian ada digitalisasi aktivitas. Hampir semua aspek kehidupan, belanja, belajar, bekerja, hiburan itu dilakukan secara online. Ya, informasi sebagai komoditas interaksi sosial virtual, eh, sorry,
informasi sebagai komoditas, artinya data dan informasi menjadi aset penting dalam ekonomi digital. Kemudian ada interaksi sosial virtual melalui media sosial, ya, forum dan juga platform digital menggantikan banyak bentuk interaksi tatap muka. Dan juga perubahan struktur ekonomi, ya, munculnya e-commerce, vintage dan juga ekonomi berbasis platform. Seperti itu. Kemudian digital ekonomi, ya. Pembahasan selanjutnya adalah digital ekonomi. Apa itu digital ekonomi? Nah, digital ekonomi adalah sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, khususnya internet, ya, data, dan juga jaringan informasi. Nah, ciri utama daripada digital ekonomi adalah yang pasti pertama adalah berbasis internet dan juga teknologi digital, ya, karena transaksi dan interaksi dilakukan secara online. Kemudian data sebagai aset, informasi dan data menjadi komoditas penting untuk pengambilan keputusan. Platform digital, munculnya e-commerce, vintage, ride-hailing, dan juga media sosial sebagai penggerak ekonomi. Global dan terhubung. Pasar tidak lagi terbatas secara geografis, melainkan bersifat global. Inovasi berkelanjutan, teknologi baru seperti AI dan juga IoT serta blockchain mempercepat transformasi ekonomi. Ya. Untuk masih di digital ekonomi, ya, ada 3 tahapan digitalisasi di sini. Yang pertama adalah tahap digitalisasi 1.0, ya, teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Terus yang kedua ada tahap digitalisasi di 2.0, yaitu teknologi sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi. Yang ketiga, tahap digitalisasi 3.0, yaitu teknologi memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberi tanggapan dan juga respon. Contoh nyata daripada digital ekonomi yaitu dengan adanya e-commerce, ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Pasti teman-teman semua sudah sering sekali menggunakan e-commerce, ya, seperti toko hijau, toko oren, ya, dan lain sebagainya. Kemudian adanya transportasi digital seperti Gojek, ya, Grab. Nah, itu. Kemudian adanya streaming dan juga konten digital. Nah, itu adalah contoh nyata daripada digital ekonomi. Baik, selanjutnya ada di era disruptif. Baik, era disruptif adalah periode ketika inovasi teknologi dan model bisnis baru muncul secara cepat sehingga mengguncang cara kerja, pola konsumsi, dan juga struktur ekonomi yang sudah mapan. Nah, istilah ini sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, di mana digitalisasi, otomatisasi, dan juga kecerdasan buatan mengubah hampir semua sektor kehidupan. Ciri-ciri utama daripada era disruptif sendiri antara lain adalah yang pertama ada perubahan cepat dan juga radikal. Teknologi baru menggantikan cara lama dalam waktu yang singkat. Inovasi berbasis digital, ya, munculnya platform digital seperti AI, IoT, blockchain, dan juga big data. Yang ketiga, adanya disrupsi model bisnis, yaitu perusahaan tradisional tergeser oleh startup ataupun platform digital. Yang keempat, ada perubahan pola kerja. Pekerjaan manual digantikan oleh otomatisasi dan juga robotika. Yang kelima, keterhubungan global. Masyarakat dan juga ekonomi semakin terintegrasi melalui internet. Baik, lanjut ya di era disruptif. Contoh nyata daripada era disruptif sendiri hampir sama seperti
Tadi ya, untuk transformasi yang sering kita pakai yaitu Gojek, Grab ya, menggantikan taksi konvensional ya, kemudian perdagangan-perdagangan e-commerce ya, media seperti Netflix ya, YouTube itu kan menggeser televisi konvensional sekarang ya, gitu. Kemudian ada selanjutnya adalah film life cycle ya. Film life cycle adalah konsep dalam manajemen dan juga ekonomi yang menjelaskan tahapan perkembangan sebuah perusahaan dari awal berdiri hingga mengalami penurunan atau transformasi, sama seperti life cycle pada produk. Jadi perusahaan juga memiliki siklus hidup yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi, manajemen, dan juga inovasi, maupun faktor eksternal, yaitu pasar, teknologi, dan juga regulasi. Ya. Tahapan daripada film life cycle sendiri itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah ada startup atau introduction. Perusahaan baru berdiri, fokus pada inovasi, mencari pasar, dan juga membangun brand. Resikonya tinggi dan modal terbatas. Kemudian yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Penjualannya yang meningkat pesat, perluasan pasar dan produksi, investasi besar untuk memperkuat posisi. Yang ketiga, ada yang namanya maturity atau kematangan. Nah, di sini pertumbuhannya sudah mulai stabil, persaingan ketat, fokus pada efisiensi, dan juga perusahaan sudah mapan dengan pangsa pasar yang jelas. Yang keempat, ada decline atau penurunan. Nah, di sini penjualan menurun karena pasar jenuh atau teknologi baru muncul. Perusahaan menghadapi kesulitan mempertahankan relevansi, bisa berujung pada kebangkrutan ataupun transformasi. Dan yang terakhir adalah adanya renewal ataupun exit. Ya, beberapa perusahaan melakukan inovasi untuk bertahan atau renewal. Jika gagal beradaptasi, maka perusahaan keluar dari pasar atau exit. Jadi secara singkatnya, frame life cycle ini adalah kerangka untuk memahami perjalanan hidup perusahaan dari lahir, tumbuh, matang, hingga menurun ataupun bertransformasi. Baik, yang terakhir ada di generasi milenial. Oke, generasi milenial ini adalah kelompok demografis yang lahir kira-kira antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an atau awal 2000-an sekitar 1981 sampai 1996. Meskipun batas tahun bisa berbeda menurut sumber, mereka disebut juga sebagai generasi Y ya karena datang setelah generasi X dan sebelum generasi Z atau yang biasa kita kenal sebagai Gen Z sekarang gitu ya. Karakteristik daripada generasi milenial sendiri itu antara lain adalah melek teknologi. Ya, tumbuh bersama perkembangan internet, komputer dan juga smartphone. Yes, terbukti. Anak zaman sekarang nggak ada yang lepas dari handphone gitu ya. Terhubung secara global, artinya dia aktif menggunakan media sosial dan juga platform digital. Nilai dan juga gaya hidup yang lebih menghargai fleksibilitas kerja, pengalaman, dan juga keseimbangan hidup dibanding sekedar materi. Pendidikan dan juga informasinya terbiasa dengan akses informasi cepat melalui internet. Bahkan sekarang sudah terbiasa menggunakan AI, betul? Ya. Dan yang terakhir adalah kritis dan juga inklusif, ya cenderung terbuka terhadap keberagaman dan juga isu-isu sosial. Nah, tentu ada beberapa dampak ya, dampak positif daripada generasi milenial. Itu antara lain adalah eh, inovasi dan juga kreativitas. Ya, pasti banyak melahirkan startup dan juga ide bisnis baru, adaptif terhadap perubahan,
cepat beradaptasi dengan teknologi baru, kemudian berpartisipasi sosial, artinya aktif dalam isu lingkungan, politik, dan juga kesetaraan, serta mendorong ekonomi digital, yakni menjadi penggerak utama e-commerce, vintage, dan juga media sosial. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi menyongsong era revolusi industri 4.0 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terus semangat ya, sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.